Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, arsip berikutnya atau dokumen pemerintah berikutnya adalah Statblats. Jadi Statblats ini adalah merupakan eh, pernyataan atau keterangan yang diberikan oleh pemerintah tentang beberapa persoalan. Jadi persoalannya banyak gitu ya. Nah, jadi yang disebut sebagai Statblats itu adalah seperti yang sekarang kita sebut sebagai lembaran negara. Jadi ini merupakan pengumuman yang relevan terutama dengan kehidupan atau kebijakan pemerintah kolonial terhadap baik itu masalah-masalah ekonomi, pertanian, politik, perdagangan, ya, dan juga misalnya irigasi. Ya, jadi ini semuanya dilaporkan atau dinyatakan atau diterangkan dalam lembaran resmi. Jadi Statblad itu artinya lembaran resmi, yang dimasukkan adalah lembaran negara. Jadi termasuk produk-produk hukum yang diputuskan itu juga masuk ke dalam lembaran negara. Ya, jadi seperti yang kita alami sekarang, ya. Jadi setelah pemerintah menetapkan suatu undang-undang, ya, atau peraturan presiden atau peraturan menteri gitu ya. Nah, ini biasanya akan diundangkan dan diumumkan di dalam lembaran negara. Jadi masyarakat membaca atau tidak membaca, mereka akan dianggap telah membaca. Ya, jadi lembaran negara ini terbuka untuk umum, jadi semua orang silakan bisa mengakses meskipun di situ ada keterbatasan-keterbatasan. Ya, jadi sebenarnya ini suatu gejala pemutlakan ya, bahwa sebenarnya yang namanya produk hukum mestinya juga harus disosialisasikan. Nah, tetapi sosialisasi produk hukum ini memang tidak mudah. Jadi yang paling mudah adalah dengan cara telah telah diberitakan dalam lembaran negara, itu paling mudah. Jadi kalau sudah masuk lembaran negara, maka semua orang pasti sudah dianggap telah membaca, meskipun banyak juga yang tidak membaca ya produk-produk hukum. Tetapi diharapkan orang dengan kesadaran sendiri bisa mengakses produk-produk hukum yang sudah dimasukkan dalam lembaran negara atau lembaran yang resmi. Nah, tentu saja ini berkaitan dengan berbagai macam persoalan yang dihadapi ya. Jadi di sini meliputi aspek-aspek yang memang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan juga kebutuhan dari masyarakat atau katakanlah penduduk atau rakyat jajahan gitu ya. Jadi rakyat jajahan itu diatur ya semuanya di dalam lembaran negara sebagai lembaran resmi pemerintah. Nah, jadi ini pada suatu saat lembaran negara atau lembaran resmi ini bisa dipakai oleh para sejarawan terutama untuk melakukan penelitian mengenai kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah kolonial terhadap rakyatnya di negeri jajahan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.